Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di hari Senin ini kita kembali berjumpa setelah beberapa hari kita untuk menikmati uh, kebersamaan dengan keluarga dalam liburan. Barangkali ada jamaah yang melibur di hari Sabtu Ahad, tentu tanpa mengurangi niat kita atau istiqomahan kita untuk terus menuntut ilmu. Tentu di sebuah kenikmatan yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, sebuah kenikmatan karena iman dan Islam, kenikmatan yang yakin dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Karena barang siapa yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan untuk thalabul ilmi, maka dijanjikan oleh Allah sahalallahu lahu bihi, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk menuju jalan menuju surga. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung, tapi mencintai beliau sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi bagian paling utama dalam akidah kita, mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan melebihi mencintai ibu bapak kita, diri kita, dan anak-anak kita. Salawat salam inilah yang terus kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita SAW dalam setiap doa-doa kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di hari Senin ini kita kembali berjumpa dengan guru kita, Bapak Haikal Hasan, yang setiap Senin Selasa selalu membimbing kita bagaimana uh, membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah wa istiqamah, dan tentu wujud dari kita mencintai keluarga kita terus selalu memijaki diri kita dalam satu keyakinan bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita harus melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Salah satunya dengan memperbanyak amal soleh, dan amal soleh yang paling rutin kita lakukan, alhamdulillah, di pagi setiap pagi kita bersedekah, dan sedekah pagi menjadi amalan yang utama yang semoga dengan wasilah amal ini pula Allah menambah rezeki kita, Allah pula menjaga dari segala mara bahaya dan penyakit, dan dengan wasilah rezeki pula Allah angkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita akan kembali membahas tentang keluarga dengan sisi bagaimana kita mengambil hikmah kehidupan. Setelah sebelumnya kita memantau sebuah tema tentang ujian kehidupan yang dirasakan oleh setiap keluarga tentunya. Karena setiap keluarga pasti ada masalah ya. Tidak mungkin sebuah keluarga tanpa masalah. Dan inilah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap masalah inilah yang paling penting ternyata. Karena hikmah menjadi eh, menjadi satu hal yang sangat penting ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian apapun dalam diri kita, baik penyakit, masalah kesulitan hidup, bahkan kesulitan dalam harta. Ternyata di situ ada hikmah Allah, ilmunya Allah yang kita tidak ketahui. Karena itulah mari kita sama-sama untuk terus memohon kepada Allah supaya diberikan taufik dan hidayahnya. Dan guru kita sudah hadir bersama kita.
Babe Haikal Kak Hasan. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Be. Syukurillah. Alhamdulillah. Para dokter yang ada di sini, saya punya alat tes dan barusan ngetes. Alhamdulillah hasilnya uric acid 6. Bagus ya. Kolesterol 101 130 berapa tadi? 136. Oke, di bawah 200 ya. 136. Diabetik glukosa 107. Ayo para dokter komen. Belum ada dokter yang di sini kayaknya. Ada juga dokter Bu Darmi nih. Komen. Bagus ya, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah sehat selalu, Be. Allah sehatkan terus. Allah selalu istiqomahkan Babe dalam jalan dakwah. Amin Allahumma amin. Baik, Amin. Be. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ini alatnya biar pada punya di rumah gitu ya, masing-masing. Murah kok. Yang kalau ngetes tuh di pinggir di mall tuh suka ada tuh. Iya, Seperti betul. itu. Jadi bisa ngecek sendiri masing-masing gitu. Sebab saya baru saja membaca tentang Steve Jobs, baru selesai. Steve Jobs itu salah satu orang terkaya di dunia. Steve Jobs ya sebagai pemilik Apple ya, pemilik Mac ya, pemilik iPhone ya. Steve Jobs meninggal di umur 57. Seumuran. Steve Jobs mengatakan dalam sisa umurnya kalau dia kena penyakit yang membuat badannya semakin kurus, kalau tidak salah dia pankreas ya. Dia mengatakan walaupun dia orang terkaya dunia tuh ya, dia mengatakan ternyata duit yang dikumpulin, harta dia yang berlimpah, yang gak bakal habis lah gitu, itu gak ada gunanya sama sekali. Sama sekali nothing. Menurut dia, tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan dia baru menyadari belakangan bahwa ternyata yang paling berharga itu adalah kesehatan, kata dia. Maka dari itu kita yang masih sehat terus menjaga kesehatan dengan memperbaiki pola hidup, pola makan, berdoa, yang paling penting minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah anta syafi la shifaa'un illa shifa'uka shifaa'u la yughadiru saqama. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, topiknya menarik. Ada judul yang merupakan, tadinya judulnya bukan itu ya, tadi judulnya lain lagi. Cuman akhirnya dipilih yang ini. Pembahasan saya mikir-mikir dari mana nih gue bahas gitu kan, dari mana gue bahas. Saya akan memulai dari satu hadis Nabi, bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia itu dari menjaga lisannya. Ya. Jadi menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Dan karena selamatnya manusia tergantung lisannya, ada satu pepatah Indonesia yang mengatakan mulutmu harimaumu gitu. Ada juga yang menyatakan bahwa ada dua yang mesti dijaga, kata Rasulullah SAW, dan dua ini yang paling banyak juga menjerumuskan orang ke dalam api neraka jahanam.
yaitu apa yang terletak di antara dua bibir dan apa yang terletak di antara dua paha. Ya. Ini paling banyak menjerumuskan manusia. Lagi-lagi, bahwa tidak akan lurus iman sebelum kita menjaga lisan. Nabi bilang, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu lisanuhu. Tidak akan lurus iman seseorang sebelum lurus dulu lisannya. Jadi jangan ceritalah iman bisa lurus kalau masih bohong. Gitu, kurang lebih gitulah. Wala yastaqimu lisanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Dan nggak akan bisa lurus lisan sebelum lurus dahulu hatinya. Nggak benci sama orang, nggak sebel sama orang, baru bisa lurus lisannya. Baru bisa lurus hatinya. Baru bisa lurus imannya. Keterkaitannya sangat kuat. Karena itu dalam menghadapi ujian ini, dalam menghadapi cobaan ini, dalam judul hikmah yang kita ambil dari kehidupan ini, kita awali dengan menjaga lisan. Bahasa kerennya komunikasi. Communication. Bahasa kerennya communication. Hadirin, Islam ya itu la haula wala quwata illa billah, kelengkapannya, dahsyatnya itu luar biasa. Dalam Al-Qur'an ada 6 cara komunikasi. Keren banget ya. Ya, ada apa saya nggak urutan ya, tapi urutannya adalah kurang lebih nomor 1 itu qaulan sadida, nomor 2 qaulan baligha, yang ketiga qaulan ma'rufa, yang keempat qaulan karima, yang kelima qaulan layyina, yang keenam qaulan masyura. Coba aja mana ada tuh. Dan masing-masing fungsinya berbeda lagi. Dan masing-masing kita terapkan supaya dalam kehidupan ini lempeng-lempeng aja gitu kan. Dan karena ujian itu tergantung lisan, cobaan tergantung lisan, sukses tergantung lisan, hancur tergantung lisan, sikap tergantung lisan, nasib tergantung lisan, takdir dan sebagainya deh. Maka kita lihat dulu tuh hal itu gitu loh. Gimana tuh komunikasi dalam Islam pentingnya? Nah, notulensi siapa nih? Yuk kita bahas juga. 6 tipe komunikasi ini mesti kita uraikan. Baru kemudian, oh gue termasuk yang mana nih gitu. Oh pantas nih ujian sama gue yang kayaknya gini-gini, yang begini nih gitu. Oh pantas ya, gue dapat ujian, dapat cobaan dalam hidup, ternyata gara-gara gue juga ya gitu. Yang ini nih, yang ini, dan seterusnya. Baik. Ya. Kita bahas satu persatu teman-teman sekalian. Yang pertama mungkin qaulan sadida. Kapan dan bagaimana qaulan sadida itu kita terapkan, kita pakai. Qaulan sadida ya. Ayatnya surat An-Nisa ayat 9 coba ya. Jadi Allah bilang adalah takut kepada Allah ya. Orang-orang yang apa ya, sekiranya dia sekiranya manusia meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Jadi kita nggak boleh meninggalkan keturunan kita itu dalam keadaan miskin dan hina dan lemah gitu ya, yang mereka khawatirkan gitu ya terhadap kesejahteraannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin, minta-minta, hina. Sebab itu ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan qaulan sadida, perkataan yang benar. Nggak cukup kalau diartikan benar ya, perkataan yang baik, yang sejujurnya ya,
Kan kalau perkataan yang benar itu kaulan siddiq. Tapi ini sadida. Ya, jangan pakai shin. Kalau kaulan syadida, perkataan yang keras gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nomor satu yang kita mesti bilangin ya keluarga, maka ternyata kaulan sadida untuk keluarga gitu. Kaulan sadida untuk relasi yang selevelan yang kita dalam proses binaan kita gitu. Berarti di kantor urusannya juga kaulan sadida. Berarti di manajemen kita urusannya kaulan sadida. Berarti dengan rekan sejawat kaulan sadida. Berarti pimpinan bawahan pakai kaulan sadida. Berarti di MKI pakai kaulan sadida. Berarti dia organisasi pakai kaulan sadida. Keren banget gitu loh Al-Quran nuntun kita gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaulan sadida. Ya, ntar kita bahas satu persatu ya supaya clear and present danger. Ya. Tadi kan banyak ya saya sebut ya kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan baligha, kaulan mansyura, kaulan layyinan, kaulan karima. Jadi kaulan sadida untuk itu ya. Sekarang yang kedua kita bahas kaulan baligha. Kaulan baligha ini ya ayatnya surat An-Nisa juga ayat yang ke-69 ya. Mereka itu orang yang Allah ketahui apa yang dalam hati mereka. Karena itu berpalingkah kamu dari mereka dan berilah mereka ujaran, pelajaran. Dan hendaklah katakan kepada mereka kaulan baligha. Satu kata-kata yang menusuk dalam hati. Kata-kata yang wakullahum ya, kaulan baligha. Kata-kata yang berbekas, yang tegas gitu. Itu kepada orang-orang yang ndablek, kepada orang-orang yang yang memusuhi kita, kepada orang-orang yang memfitnah kita, kepada orang-orang yang jahat. Bahkan kaulan baligha ini ya orang yang berpaling, bukan keluarga kaulan baligha. Tadi kalau keluarga kaulan sadida, ini kaulan baligha. Enak banget gitu loh kalau kita mau bahas Quran dari sisi mana? Dari sisi mana saja itu kena. Dari sisi yang antum kehendaki itu pasti nikmat. Nggak akan kekurangan bahan. Al-Quran, Masya Allah. Dulu ada lagu tentang Al-Quran. Satu-satunya lagu yang saya hafal tentang Al-Quran itu ya lagunya Bang Haji Roma Irama gitu ya. Membaca Quran, apa? Gini, siapa yang tahu lagu Roma Irama? Membaca koran jadi kebutuhan gitu. Apa ya? Sedang Al-Quran cuma perhiasan gitu. Apa? Lupa lah. Seumuran sih jadinya kita nggak tahu lagunya. Nggak disambut karena nggak seumuran ya. Kaulan baligha ya Nisa 69 yaitu kita disuruh ucapan yang tepat sasaran, komunikatif, to the point, tegas, berbekas dalam hati. Ada lagi tipe yang mesti kita bahas kaulan ma'rufa. Masya Allah. Ini kaulan ma'rufa ini ucapannya ma'ruf. Ma'ruf itu baik juga, jujur juga, lembut juga. Kepada siapa itu? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ya, kepada wahai istri Nabi, istri-istri Nabi berarti ya, kamu sekalian ini nggak mengerti, ya nggak seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam bicara sehingga menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah kaulan ma'rufa. Ini menunjukkan kewibawaan gitu ya. Jadi kalau bicara harus wibawa. Ada sebuah kewibawaan, ketegasan dan baik. Nah gitu, kaulan ma'rufa. Kaulan ma'rufa itu
wanita ya qaulan ma'rufa ya kepada istri Nabi itu kalau jangan nunduk, jangan ya berarti kan kenapa dipakai di situ? Kenapa diucapkan dalam Al-Qur'an seperti itu? Ya biar bisa dicontoh sama yang sama wanita-wanita lain yang apa ya, yang idola. Saya harus mencari idola itu siapa? Ya Quran aja. Kan ada kan bahasa yang mendayu-dayu, bahasa yang genit lah begitu loh ya. Bahasa yang dipaksakan dengan kegenitan tertentu. Sehingga menimbulkan hasrat orang di depannya. Menimbulkan rasa naksir dan sebagainya. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, hati-hati. Mengapa? Karena ya godaan dari situ semua lah gitu ya. Itulah yang Allah sampaikan, wahai para istri Nabi. Biar wibawa dong, gitu ya. Kita juga demikian contohkan. Kemudian yang keempat, qaulan karimah. Masya Allah. Qaulan karimah ini kelihatannya the best one, gitu ya. The best one. Perkataan yang baik juga diartikan di depan. Tapi beda ya, qaulan karimah. Perkataan yang mulia. Ayatnya contohnya surat Al-Isra ayat 29. Ini kepada orang tua kita. Kok sama orang tua qaulan sadida, error loh gitu kan. Kok sama orang tua qaulan baligho, error loh. Kok sama orang tua qaulan ma'rufa, error loh. Sama orang tua itu qaulan karimah. Aduh, ya Allah. Tak bertambah lagi satu iman, bertambah lagi dengan iman kita ya. Tambah lagi iman, tambah lagi iman, tambah lagi iman. Itulah Al-Quran. Kita jadi semakin hari semakin paham banget bahwa Al-Quran itu, Masya Allah. Ada satu orang tuh saya baru baca, baru lewat di TikTok tuh. Dia itu beriman langsung masuk Islam. Dia seorang psikolog, dia seorang motivator, perempuan. Cuman pakaiannya ngablak, jadinya saya nggak bersedia share gitu ya. Tapi dia masuk Islam ketika dia membaca surat Asy-Syams. Dia bilang, ini amazing. Nggak mungkin lah ada manusia, apalagi zaman dulu kala, bisa menulis sesempurna ini. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari iza talaha. Itu dia baca artinya kan. Itu dia nggak bisa ngaji tentunya, dia baca. Dia iseng aja lagi lewat, dia baca. Sampai merinding dia. Ketika pada kalimat wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Dia nangis terseduh-seduh. Dia temukan ternyata Islam itu agama yang benar. Ternyata Al-Quran itu original. Nggak ada mungkin ini orang bisa tahu kayak gini, nggak mungkin. Begitu. Begitu juga ilmuwan yang bernama Profesor Maurice Bucaille. Itu masuk Islam cuma melihat surat An-Naml. Dan satu kata lagi. Ya. Dan semut itu memerintahkan. Namlatun, bukan naml, bukan namlah. Ya, saya sudah jelaskan ya. Itu jenis katanya mu'annas, bukan muzakkar. Satu kata padahal. Contoh begini, Martin itu kan laki, Martin laki. Pakai tak marbutoh, Martinah perempuan, gitu ya. Salim laki, Salim laki. Pakai tak marbutoh, Salimah perempuan, gitu ya. Banyaklah semua tuh begitu ya. Kalau kena tak marbutoh maka jenis-jenisnya mu'annas gitu kan. Siapa lagi coba aja pilih, pasti ketemu itu gitu ya. Ya Anda pasti bisa sebut banyak lah gitu ya. Aziz, wah laki ya, keren. Aziz, Abdul Aziz, pakai kata marbutoh Azizah gitu ya. Nah begitu juga Quran di situ. Tadinya Profesor Maurice Bucaille ini ingin menjatuhkan dan ingin mencelakai Al-Quran. Dia dengan mengatakan Al-Quran tidak konsisten. Kenapa? Karena suratnya surat An-Naml. Tapi dalamnya selain An-Naml disebut juga Namlah. Namlatun. Namlah.
Dia malah masuk Islam yang tadinya mau menghancurkan Islam melalui Al-Quran. Dia bilang apaan? Kok ketika semut dan ratu semut memerintahkan pasukannya, pakainya jenis kata mu'annas, berarti jenis kelamin perempuan. Allahu Akbar. Kan sadis banget itu kan, dahsyat banget kan gitu kan. Dan dia bingung juga, kalau ini Quran tulisan Muhammad, kata dia, berarti dia harus selidiki semut yang ngomong itu perempuan, yang merintahkan itu perempuan, bukannya raja semut tapi ratu semut. Dan kalaupun itu betul ditulis sama Nabi Muhammad dan itu dikarang, untuk menuliskan Namlatun itu, dia harus punya mikroskop. Harus punya mikroskop untuk mengidentifikasi yang memerintahkan itu semut itu laki atau perempuan. Dan kalaupun dia punya mikroskop, dia harus tepat waktunya ketika semut itu memberikan perintah. Dan ini kan nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin, Nabi bukan peneliti semut, Nabi nggak punya mikroskop, Nabi nggak, dan seterusnya lah. Intinya adalah dahsyatnya luar biasa itu Al-Quran. Itu membuat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam karena Al-Quran. Cuma sayangnya ada orang yang sampai sekarang dia kalau nggak baca Quran nggak apa-apa. Ada nggak? Kalau ada di anggota MK ini, saya minta antum beristighfar dan mohon ampun. Ada apa? Kenapa hatimu begitu keras? Makan apa selama ini? Kok ada hati yang begitu keras? Gitu. Nggak mungkin orang Muslim, orang mukmin sehari nggak baca Quran, nggak gelisah, nggak mungkin. Dia pasti ada kegelisahan di hatinya. Minimal zikir kepada Allah. Kalau hari itu dia nggak zikir, nggak bertadarub kepada Allah, bangun kerja sibuk, pulang tidur, bangun pekwang sibuk kerja, tidur. Steve Jobs itu yang hartanya miliarder saat ini aja mengatakan, jangan kerja mulu, istirahat mulu, asik. Ya, hadirin sekalian, yang berikutnya yang akan kita bahas, qaulan layyinan. Qaulan layyinan ini perkataan yang benar juga, tapi lebih kepada intonasi, gitu ya, lebih kepada kelembutan dalam berkata-kata. Ya, dan itu ada dalam surat Toha ayat 43-44. Surat Toha ayat 43-44 ini sebenarnya bercerita tentang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Setelah di awalnya Nabi Musa minta pertolongan sama Allah, Allah suruh doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Nabi Musa kan tuh mendapat ujian dalam kehidupan juga gitu ya, sebagai topik kita hari ini kan. Ya, dan cara mengatasinya itu dengan memperbaiki lisan. Keren kan? Ujian banyak banget ini. Lisan tuh nggak beres. Gitu kalau saya bilangnya. Ustadz, saya sedang ada masalah. Masalah apa? Masalahnya gini. Mulut tuh nggak beres. Trust me. Ya, Ustadz, kenapa ya karir saya mandek? Saya kok begini-gini aja, ya. Mulut tuh nggak beres. Gitu. Ustadz, saya ada masalah dengan suami saya gini. Mulut tuh nggak beres. Jadi ketika Ustadz Khalis menyampaikan ke saya tentang topik hari ini, saya bilang switch, ini yang gue bahas gitu. Ustadz, kenapa ya saya kok dagang nggak laku-laku nih? Kenapa ya? Mulut tuh nggak beres. Ustadz, saya di kantor kok dicuekin orang, saya gitu. Mulut tuh nggak beres. Ya, dahsyat banget ya. Quran, Allahu Akbar. Nah, balik lagi kita bahas nomor 5, qaulan layyinan. Ini Nabi Musa ketika dia mau menghadap Fir'aun ya untuk dakwah, Allah suruh izhaba. Jadi berdua nih, berarti yang disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun.
walaupun di situ nggak ada Nabi Harun, kita tahu. Kenapa? Karena cuman tanda alif doang. Kalau izhab, pergilah kamu wahai Musa sendirian, gitu. Kalimatnya izhaba, pergilah wahai Musa kalian berdua, gitu. Kalau kalimatnya pakai waw, izhabu, gitu, pergilah kalian rame-rame, gitu ya. Dahsyat ya Qur'annya, luar biasa. Nah, perintah itu kepada Musa dan Harun alaihissalatu wassalam. Izhaba ila Fir'aun. Kalian berdua pergi deh kepada Fir'aun, begitu kata Allah. Ya, innahu tagha. Fir'aun itu udah berlebihan. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan. Dan katakan, berbicaralah kalian kepada Fir'aun itu qawlan layyinan. Allahu Akbar. Begitu ngomong orang tua, Allah bilang qawlan karima. Begitu ngomong seorang wanita, ngomongnya qawlan ma'rufa. Begitu ngomong orang yang ngeyel, ngomongnya Quran qawlan baligha. Begitu sama anak, sama bini, sama keluarga, Quran bilangnya qawlan sadida. Begitu sama penguasa yang zalim, Quran bilangnya qawlan layyinan. Ini kan tipe-tipe komunikasi yang antum nggak bakal dapat dan nggak bakal cari ketemu di buku karangan siapapun selengkap ini, gitu loh. Paling-paling ucapan komunikasi itu visual, auditori, kinestetis. Ini sampai diklasifikasi, kan keren banget ya. Permasalahan dalam hidup dimulai dari bacot. Maafin ya, maafin beribu-ribu maaf ya. Dan bacot itu sekarang ini bergeser dengan jempol. Iya, apa yang kau komenin, apa yang kau tulis, semua dari situ. Semua pengadilan-pengadilan, semua penjara-penjara, semua proses-proses masalah itu, semua dari mulut, beneran serius. Tapi bukan saat dia tuh pembunuh. Kenapa dia bunuh? Saya tersinggung dengan ucapannya. Mulut. Hukum pengadilan perdata di mana suami istri bercerai gitu ya. Dari mana? Dari mulutnya. Ya. Si A diaduin ke polisi. Dari mana? Dari mulutnya. Beneran serius. Ya. Itulah maksud salamatul insan fi hifzil lisan. Itulah topik yang hari ini saya coba angkat, mengatasi permasalahan hidup. Ya beresin cara komunikasi kita. Gitu. Beresin. Ketahui dengan dalam. Ini yang kita ngomong Fir'aun ya. Fir'aun sejahat-jahatnya orang kan. Ya, Fir'aun itu pembunuh loh. Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan loh. Udah sebejat-bejatnya orang. Dakwah sama dia aja dengan ucapan qaulan layyinan. Perkataan yang lemah lembut ya. Ini Fir'aun loh. Lah kita Fir'aun bukan. Membunuh kagak. Ngaku Tuhan kagak. Dimaki-maki sama ente. Kan gak masuk di akal. Ente siapa gitu kan. Bilang gitu mestinya. Allahu Akbar. Jadi saya nggak akan bergeser dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk buat kita dan tidak perlu kita mengidolai siapapun yang tidak cocok dengan Al-Quran. Hai sayang. Kita nggak perlu mengidolai siapapun yang nggak cocok dengan Al-Quran. Ya, serius. Qaulan layyinan. Ucapan yang lembut. Itu Fir'aun loh. Ya, ini kita bukan Fir'aun, bukan siapa kok begini, parah amat ya. Baik, ya itu surah Toha ya, surah Toha ayat 43 dan 44 ya. Ada penceramah yang ngatain. Baru saja saya lewat di TikTok saya, seorang yang udah tua tapi belum sadar-sadar, dia ngatain presiden dengan ucapan yang sangat sadis. Presiden kita itu kata-katain terus gitu ya. Luar biasa ya. Kesian ya di umur segitu masih aja suuzon, masih aja ucapan yang nggak baik gitu, masih aja ucapan kayak gitu.
Saya berlindung pada Allah, ngeri banget gitu ya. Di umur-umur senja begitu masih aja ngumbar ucapan-ucapan yang buruk. Ya la astagfirullahaladzim. Yang terakhir itu qaulan masyura. Qaulan masyura ini ada di surat Al-Isra ayat yang ke-28. Ya. Apa ayatnya? Artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan masyura. Kata-kata yang mudah, kata-kata yang gampang dicerna, kata-kata yang membumi gitu ya. Kata-kata yang mengikuti asal. Kata-kata yang ya Allahu Akbar ya. Jadi indahnya itu adalah kita diminta oleh Allah berkomunikasi sesuai dengan model orang di depan kita. Hati-hati kalau ucapan Anda berkata, kok dia punya komunikasi begini. Kadang dia ngomong begini, kadang dia ngomong begitu. Dasar bunglon, astagfirullahaladzim. Itu bukan bunglon, itulah kata-kata, itulah yang tepat. Itulah sesuai dengan Al-Quran yang ngajarin. Jadi kalau bicara sesuaikan dengan kadar akalnya. Antum mau bicara sama orang, sama keluarga ya, qaulan sadida. Antum mau bicara sama orang luar yang tegas ya, yang mendablek ya, qaulan baligha. Antum mau bicara kepada bapak ibu ya, qaulan karima. Antum mau bicara dengan penuh wibawa ya, dengan perempuan, nggak menimbulkan kegenitan ya, qaulan ma'rufa. Antum mau bicara kepada penguasa yang ada di atas Anda, pada bos, pada penguasa, pada raja, pada menteri, pejabat, qaulan layyina. Antum mau bicara kepada, ikan dahsyat banget gitu loh. Modelnya itu Allah ajarin. Jangan pakai gaya lo sendiri. Saya nggak suka banget kalau ada motivator yang masih berkata, jadilah dirimu sendiri. Nggak jadi apa-apa lu. Kenapa? Karena lu masih proses dan lu berkata jadilah dirimu sendiri. Jadi lu nggak kemana-mana. Mestinya gimana? Jadilah pribadi impian. Jangan jadilah diri sendiri. Kamu mau seperti apa? Saya mau seperti, kalau perempuan, mau seperti Khadijah. Jadilah kepribadian Khadijah. Mau seperti Aisyah. Jadilah kepribadian Aisyah. Jangan berkata jadilah diri sendiri. Nggak mau kemana? Nggak jadi apa-apa kita. Jadilah sesuci Maryam. Gitu. Jadilah ya, seindah Aisyah gitu loh. Jadilah sebijak Khadijah tuh kalau perempuan. Kalau laki-laki ya jadilah seagung Rasulullah. Ya nggak mungkin. Ya memang semua juga nggak mungkin. Tapi kan kita kan menuju ke sono gitu loh. Jadilah setegar Ibrahim, setegar Ayub alaihissalam gitu kan. Jadilah sewibawa Musa alaihissalam gitu. Jadilah setekun Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan jadilah diri sendiri. Enggak. Jadilah pribadi impian. Jadilah sekokoh Umar bin Khattab. Kalau kenabian udah lewat ketinggian. Jadilah malu semalu Utsman bin Affan. Kan gitu. Jadilah haus ilmu agar wibawa dengan ilmumu. Jadilah seperti Ali bin Abi Thalib. Jadilah ulama seperti Mu'adz bin Jabal. Jadilah orang kaya yang dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi maksud saya ada pribadi yang kita tuju gitu. Bukan jadilah diri sendiri. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ujian yang datang sama kita kan gara-gara mulut semua. Dengerin. Ya. Ujian yang datang kepada kita semua daripada mulut. Penjara itu penuh cuman semua gara-gara mulut. Pembunuhan semua gara-gara mulut.
Bahkan pemerkosaan dari segala mulut. Kalau pemerkosaan itu terjadi karena pakaian mini, semua orang yang pakaian mini diperkosa dong. Cuman orang yang berpakaian mini itu kata-katanya mendayu-dayu. Bahkan orang yang pakai jilbab itu kata-katanya begitu genit. Gitu loh. Saya dicuekin di pergaulan gara-gara mulut. Sukses, berhasil, hebat. Gara-gara mulut. Semua gara-gara mulut. Anda yang mau sedikit masalah dalam hidupnya, sedikitlah bicara. Anda yang terlalu banyak berbicara, I guarantee you, Anda terlalu akan punya banyak masalah. Banyaklah mendengar. Sedikitlah berbicara, seperlunya. Nabi mengajarkan, Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata atau dia diam. Bagi orang-orang sufi zaman dulu, itu mengatakan, akan tiba satu masa di mana tidur lebih baik daripada tidak tidur. Tidur lebih baik daripada melek. Mungkin bukan sekarang, tapi akan ada satu masa. Kenapa? Karena begitu melek isinya dosa mulu. Lihat handphone isinya dosa. Lihat orang sirik. Lihat tetangga dengki. Lihat pejabat maki-maki. Dengan tidur, dia nggak melakukan itu semua. Akan ada satu masa. Mungkin telah terjadi pada seorang perorangan masa itu. Di mana tidur itu lebih baik daripada tidak tidur. Diam, nggak ketemu siapapun. Nggak nonton TV, nggak lihat handphone, nggak lihat TikTok, nggak ketemu orang. Dia diam, masih dosa. Dia menghayal. Kok Allah diatur-atur sama dia? Coba begini ya. Coba begitu ya. Coba begini ya. Coba begitu ya. Siapa lo ngatur-ngatur Allah kayak begitu? Ya jelas dong hidupnya penuh masalah. Jadi jangan-jangan hari gini diam lebih baik daripada bicara. Betul nggak? Jangan-jangan hari gini tidur lebih baik daripada melek. Gitu loh. Daripada tidak. Anda kalau lagi melek, kemungkinan diganggu setan itu sangat besar. Tapi ketika tidur, nggak ada orang bisa diganggu setan lagi pada tidur. Nggak ada. Asal tidurnya baik ya. Tidur, berwudulah sebelum tidur. Dan kemudian berdoalah sebelum tidur. Dengan berbagai macam doa yang antum hafal. Jangan dong. Nggak boleh dong. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sini. Karena saya mau melangkah lagi, panjang urusannya, kepotong nggak enak. Kita lanjutin besok. Silahkan Mas Khalis, kita buka forum tanya jawabnya. Baik, Alhamdulillah. Masyaallah. Silakan jemaah, masih ada waktu kita untuk ngobrol bersama Abu Haikal. Tanya jauh seputar tadi kawalan perkataan ya. Ada 9 perkataan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan jadi ternyata spesifikasinya al-qaul itu ditujukan kepada siapanya ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Adil gitu ya. Dan Ya, itulah hikmah dari sebuah perkataan gitu ya. ya Dari ketika sebuah perkataan. Tom bilang ini masalah, saya kan langsung ngulik ya. Masalah. Kenapa ya orang timbul masalah? Ya kadang ngomongnya nggak baik. Hubungan bapak sama anak ribut gara-gara komunikasinya nggak beres. Hubungan suami sama istri retak gara-gara komunikasinya nggak beres. Kan baru tahu sekarang ya, kalau sama istri ngomongnya kaulan ma'rufah. Kalau sama kaulan sadida. Beda kan gitu loh. Jadi kita mesti menggunakan gaya komunikasi sesuai dengan Al-Quran. Tuntunan Al-Quran itu kayak apa. Di karir terhambat di kantor, ya karena komunikasi ini nggak beres.
Ya, dahsyat komunikasi itu dahsyat. Buh. Karena itu ketika antum bilang masalah, yuk kita hadapi masalah, hikmah dalam hidup, perbaiki komunikasi. Maka Anda akan minimal paling sedikit masalah orang yang memperbaiki cara komunikasinya. Kurang lebih kayak begitu. Jadi sebagai sebuah langkah awal, Be, ya, untuk Yes, untuk mengambil hikmah dalam kehidupan itu dengan cara memperbaiki komunikasi kita. betul, betul sekali. Dan itu ada semuanya tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran jelas disebutkan tentang ciri-ciri kategori alkohol yang tentu ini ketika kita pelajari ini berkaitan dengan bagaimana kita berhadapan dengan orang dan menjaga hubungan baik dengan orang dan itu juga mengambil kebaikan kemanfaatan dalam interaksi dengan orang. Alhamdulillah, ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya. Kapan alkohol ini kita aplikasikan dengan siapa alkohol itu kita tunjukkan gitu ya. Baik, ada pertanyaan dari eh, Bunda Nadia nih. Silakan mau langsung Bunda Nadia. Yus tuh sebenarnya bukan mau nanya, cuma jadi speechless gitu, kayak ketendang dengerin kata-kata Babe yang tadi. Memang betul sih. Jangan bilang jadi diri sendiri, memang iya. Kok kita mau ngapain ya ngikutin diri sendiri? Kayak udah bener gitu. Iya. Terus deh pokoknya Be nggak tahu mau nanya apa, cuma kerasa banget ke hati. Yes. Iya, karena apa ya? Saya ya astagfirullah udah lebih daripada 20 tahun sebagai pembicara gitu ya. Saya suka ngelus dada dengan orang-orang yang berkata demikian. Ada lagi yang berkata gagal adalah sukses yang tertunda. Ini orang apa sih maksudnya? Gagal kok sukses yang tertunda? Ya akhirnya orang itu gagal terus gitu loh. Gagal bukan sukses yang tertunda loh ya. Misalnya gini, ente mau datang ke kantor berangkat dari rumah jam 7. Sampai kantor jam 9. Nggak tepat waktu, nggak apa-apa. Gagal adalah sukses yang tertunda. Terus besok berangkat lagi jam 7. 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 Ya sampai kiamat juga Anda tetap aja sampai kantor terlambat gitu. Gagal tepat waktu gitu loh. Jadi gimana dong? Gagal adalah cara dari Allah supaya kita merubah. Gagal adalah arahnya nggak tepat. Gagal itu tanda cara kita nggak pas. Gagal itu tanda bahwa upaya yang kita lakukan belum maksimum. Thomas Alva Edison, penemu listrik, menemukan cara begini gagal. Terus diulang lagi. Kan dirubah caranya. Oh, nggak begini nih. Harusnya begini. Kan gitu. Saya suka miris aja hati, kesian anak-anak yang nggak tahu atau salah dalam mengambil guru. Akhirnya dia kecemplung dengan nasib yang nggak berubah-ubah begitu. Gagal itu cara kita tuh nggak pas gitu loh. Gagal itu sebuah contoh aja gitu ya. Jadilah diri sendiri. Itu parah. Aduh lo jadi diri sendiri lo nggak bakal kemana-mana gitu loh. Ya. Jadilah pribadi impian yang Anda sudah punya visinya gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bisa lebih mencerahkan. Kita sambung besok barangkali atau ada pertanyaan lagi, Fadal. Silakan, ada pertanyaan lagi tentang kaul. Ini lanjut nih Bunda Nadia nih mau bertanya. Beh, tolong kasih arahan gimana caranya ngingetin Gen Z yang sekarang kayak yang bangga gitu dengan diri sendiri, be yourself aja kayak gitu gitu. Ya, Tapi melenceng gitu, Beh. baik, baik. Inilah perjuangan kita para dai, ya. Kita digembar-gemborin sama sosial media yang be yourself, be yourself, be yourself, be yourself. Apa ini gitu loh. Jadilah diri sendiri, jadilah diri sendiri, jadilah diri sendiri, jadilah diri sendiri. Nah udah terbukti lu nggak jadi apa-apa gitu kan. Setelah dia jadi orang jadi hebat, dia pasti mencontoh orang lain. Dan orang lain itu yang dijadikan idola sama dia gitu. Ya, jadilah pribadi impian. Jadilah Utsman bin Affan.
Jadilah Abdurrahman bin Auf, jadilah Khadijah, jadilah Maryam ya sayang. Nah, jadi perjuangan kita, tips kita adalah keep communication, keep continue gitu loh. Keep ya. Ada Bu Nini di sini. Taruh siapa yang sukses di dunia itu, yang di dunia Bu Nini, coba contoh dia gitu. Ada Ibu Dewi di sini. Coba Bu Dewi, taruh pribadi impian dan perjuangkan seperti itu. Ada Ibu Darmi di sini. Jangan jadi Bu Darmi, jadilah Anda tunjuk, Anda lihat siapa gitu loh. Jadilah ke arah sana. Ada Bu Erni dari Bogor, ada Ibu Azwarini, Ibu Rini. Jadilah, coba taruh orang yang gampang Anda ikuti, Anda contoh, taruh dia dan ikutin dengan cara-cara yang sudah dia lakukan. Ada Ibu Yuriah nih dari Bogor ya. Yuk coba. Jadi itu caranya mengambil hikmah dari kehidupan, itu caranya kayak gitu. Ya. Ngambil modeling, Bu ya. Ngambil modeling gitu ya. Ngambil modeling. Jangan yang dulu maaf, jangan dipotong, jangan disalahgunakan. Jangan melulu Rasulullah. Kok begitu Ustaz? Iya, artinya bukan makanya saya bilang jangan dipotong, kasih dengar penjelasannya. Karena kita nggak jumpa dengannya dan kita nggak melihatnya. Gitu. Sehingga ada kesulitan dalam modeling. Kecuali pengetahuan hadis kita betul-betul menguasai dan ngelotok gitu. Sebagai contoh deh, misalnya Bu Nini nih, yang kita tahu di dunia umroh gitu ya. Ada orang yang telah berhasil dengan gemilang dari zero. Namanya Bapak F gitu ya. Namanya Bapak U gitu misalnya gitu ya. Namanya, lihat dia kayak gimana gitu. Barometernya Rasulullah. Wah, ini nggak halal nih. Wah, ini subhat nih. Rasulullah gitu. Gitu. Jadi acuan akhirnya itu Rasulullah. Tapi stepping stone-nya, langkah awal termudahnya itu orang yang Anda kenal. Gitu. Orang yang Anda lihat, orang yang Anda tahu. Gitu. Stepping stone-nya kayak gitu, ya. Oke, yang mau bekerja ya, yang di kantor, saya mau kasih kata-kata penutup, ya. Tadi ada komen dari sahabat saya, Ibu Azwar ini. Ini sahabat lama saya. Selamat bekerja. Anda juga yang berangkat pagi ini, selamat berangkat. Dan ini bukan satu kebetulan. Saya udah tulis di status saya hari ini. Saya tulis status saya begini. Bentar, supaya pas sama statusnya. Saya buka status saya. Wait a minute, Mr. Postman. Siapa suka The Beatles? Hari ini ada The Beatles ya, Jiplak di Plaza Senayan XX1 jam 8 malam. Mau ketemu saya? Kita ngobrol di sana sambil nonton The Beatles. Oh. Kamu nggak tahu lagu The Beatles, jadi nggak usah. Tahu. Coba bisa nggak? Kalau bisa, boleh. Nih ya, saya di status saya mana status papa mana ya? Tahu di mana? Oke, Haikal. Oke, begini status saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda yang mau berangkat pagi di kantor, yang kadang ada gelisah, kadang ada suasana hati yang Anda tunggu, ketahuilah hujan pasti akan turun pada waktunya. Bunga pun pasti akan mekar di masanya. Akan ada masa di mana terkabullah semua doa-doamu. Pertanyaan saya begini, simple. Mungkinkah Allah terlambat? Nggak mungkin. Allah nggak mungkin terlambat. Mungkinkah Allah kecepatan? Nggak mungkin. Allah nggak mungkin kecepatan.
Mungkinkah Allah keliru? Enggak. Allah nggak mungkin keliru. Allah pasti tepat waktu dan tepat sasaran. Jadi, tunggu saja sesaat, sebentar lagi akan ada waktunya. Kau akan sukses, berhasil, terpandang, dihormati. Karena Allah tak mungkin keliru, Allah tak mungkin salah sasaran, dan Allah tak mungkin terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratul Islam, wa ala kalimatul ikhlas, wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, hanifa musliman wa makana minal musyrikin. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan baik. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini dari Bapak Haikal menjadi kebaikan, bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi tadi jamaah yang masih ingin bertanya, masih ada hari esok. Kita akan lanjutkan di hari Selasa pagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk terus mengikuti kajian bersama para guru kita di MKI. Dan mudah-mudahan inilah bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki diri, karena memang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itulah orang-orang yang beruntung. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Dan mari kita terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kebaikan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita, kebaikan untuk terus berbagi dengan orang lain, dengan sesama, karena inilah wujud dari kita termasuk orang-orang yang eh, ahsanut taqwim, sebaik-baiknya bentuk, tidak hanya dalam bentuk fisik tapi tentu bentuk dalam arti bahwa kita terus memperbaiki seluruh amal soleh kita, amal kebaikan kita, karena itulah bekal yang insya Allah kita akan petik di akhirat kelak, karena kebaikan yang kita lakukan di dunia tentu tidak akan sia-sia, selalu ada balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupa di pagi ini terus kita istiqomahkan untuk bersedekah, dan sedekah menjadi pintu kebaikan untuk kita semua. Sedekah menjadi pintu untuk menambah rezeki kita, untuk memperbaiki kesehatan kita, bahkan untuk mempertahankan kesehatan kita, dan juga untuk menghindarkan dari berbagai macam bara bahaya. Dan untuk kebaikan untuk kita semua dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rahmat dan fadilahnya, karunia-Nya untuk kita semua beserta keluarga kita, dan Allah jaga kita dari berbagai macam mara bahaya, dan paling utama tentu mudah-mudahan kita selalu bersama keluarga kita di istiqamah dalam amal ibadah, dan mudah-mudahan kita semua akan berjumpa di akhirat kelak dalam keadaan penuh kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah